Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Santo Yohanes lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Becci, desa dekat kota Torino, Italia. Ia mengikuti pendidikan di seminari Chieri dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya kepada pendidikan kaum muda dan membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Cara pendidikan dan hidup Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda itu menjadi orang Kristen yang taat agama bahkan saleh. Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian, juga Serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum putri. Bosco mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah. Ia dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia selalu tampil sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum muda remaja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 12, ayat 1 sampai 7a, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 17. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya.
Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memaksanya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, karena aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat,
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ketika badai menerpa. Lirik lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai, karya Bembi Nur dalam lagu berjudul Jangan Menyerah yang dipopulerkan oleh Edward Chen, sungguh sangat menguatkan ketika seseorang mengalami pelbagai cobaan hidup. Mestinya kita memiliki keyakinannya akan penyertaan Tuhan, walau terkadang kita harus melewati pelbagai rintangan, dan karena itu jangan menyerah. Kisah hidup Daud yang disajikan dalam bacaan pertama hari ini menyadarkan kita akan kerapuhan dan kelemahan manusia. Daud di puncak kejayaan manusiawi sebagai seorang raja Israel tidak kehilangan kelemahan manusiawi. Daud lengah dan jatuh dalam dosa. Namun, Allah yang telah memanggilnya, menuntunnya dan memberikan kepercayaan kepadanya, juga tidak ingin membiarkan Daud dalam kejatuhan dan keterpurukannya. Allah mengutus nabinya, Nathan, untuk mengingatkan dan menegur Daud. Inilah bukti penyertaan Allah bahwa Allah tak membiarkan orang pilihannya hilang dan lenyap, tetapi menuntunnya untuk menemukan kembali jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, para murid, walaupun telah menyaksikan pelbagai mujizat yang dilakukan Yesus, juga telah mendengar pelbagai nasihatnya, nyatanya tak luput dari kelemahan manusiawi, yakni kurang yakin dan kurang percaya. Ketika gelombang ombak dan badai menerpa perahu mereka, para murid pun kehilangan kepercayaan kepada Yesus dan balik mempertanyakan kepedulian Yesus akan nasib mereka semua. Syukurlah Yesus mau mengerti, memahami dan menerima kelemahan mereka. Ia terlebih dahulu meredakan badai yang mengamuk itu dan kemudian menegur ketidakpercayaan para murid. Orang kudus kita pada hari ini, yakni Santo Yohanes Bosco, bukannya tanpa pergumulan dalam hidup dan karya pelayanannya.
kemiskinan dan ketidakpedulian manusia pada zamannya, akan perlunya pendidikan, mendorong untuk mengupayakan pendidikan bagi anak-anak muda di sekitarnya. Karyanya ditertawakan, anak-anak yang dididiknya pula ikut pesimis dengan upayanya. Namun, visi dan metode pendidikan yang berbasis pada kasih pada akhirnya berbuah juga. Santo Yohanes Bosco melakukan semua itu karena ia percaya kepada penyelenggaraan Allah. Karena itu, sekali lagi jangan menyerah pada kelemahan manusiawi, pada pelbagai tantangan dan rintangan, tapi percayalah pada penyelenggaraan Allah dalam hidupmu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.